Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 7 akan menjelaskan tentang rencana pengembangan bisnis Cubuga atau bisa disebut cucur buah naga. Pertama-tama kami mau memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Muhammad Maulana Farudin, yang kedua ada Hafita Julistiani, yang ketiga ada R.A. Nadia Aprila, yang keempat ada Neneng Winda, dan yang kelima ada Rina, yang keenam ada Melania Indriani Saputri, yang ke-7 ada Muhammad Iqbal, yang ke-8 ada Mira Dwi Lestari, yang ke-9 ada Naila Solehati, dan terakhir ada Erikson Lumban Tobing. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya, serta memiliki kandungan gizi yang cukup tanpa melupakan makanan tradisional. Makanan tradisional yang dipilih adalah kue cucur. Selain itu, kue cucur ini dapat dinikmati oleh semua umur. Jadi, siapapun bisa untuk mengkonsumsi kue cucur ini, baik anak-anak, anak muda maupun orang dewasa. Terlebih lagi ketika musim penghujan datang pada saat ini yang tentu cuaca akan terasa dingin, maka kue cucur sangat cocok sebagai makanan penghangat tubuh. Dengan alasan dan landasan tersebut kami berniat untuk merintis usaha kue cucur dengan beda rasa dan warna cucur. Usaha tersebut diberi nama yaitu Cubuga atau cucur buah naga. Lalu yang kedua ada luaran dan manfaat yang diharapkan. Luaran dan manfaat dari program yang dibuat adalah kami ingin mengembangkan produk cucur buah naga yang kami produksi ini menjadi produk yang berkualitas, sehat dan bergizi, serta mampu memenuhi kebutuhan dan selera yang diharapkan konsumen. Kami berharap bisa lebih mudah dalam mendapatkan suatu merek dagang cucur buah naga yang terus diminati oleh semua kalangan sekaligus mendapatkan keuntungan finansial yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. Terus selanjutnya yaitu ada pembahasan. Yang pertama itu kondisi lingkungan. Perubahan pola masyarakat saat ini dalam menentukan pilihan untuk mengkonsumsi makanan merupakan salah satu faktor utama dari lingkungan yang membuat kami berinisiatif untuk memberikan penawaran baru dalam pilihan mengkonsumsi makanan sehat namun berkualitas. Dilihat dari kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi tersebut yang akhirnya kami melakukan inovasi dalam memberi pilihan menikmati makanan sehat namun menyegarkan lewat cucur buah naga tersebut. Selain itu, cucur buah naga ini merupakan olahan makanan yang dikombinasikan dengan buah naga sehingga digemari oleh semua kalangan yang membuat konsumen ketagihan. Yang kedua yaitu ada sumber daya dan bahan baku. Dalam pendirian usaha ini, sumber bahan baku utama adalah cucur, yaitu tepung terigu dan tepung maizena yang dapat ditemukan di toko-toko kue manapun, yang kemudian ditambahkan dengan gula sehingga membuat rasa menjadi manis. Selain itu, buah naga menjadi bahan untuk dikombinasikan dengan makanan cucur tersebut sehingga memberikan banyak manfaat untuk makanan ini. Selanjutnya yaitu ada lokasi produksi. Lokasi produksi untuk Cubuga ini dilakukan di Jalan AS Ronggo Waluyo, Teluk Jambe Timur, Karawang, dengan kode pos 41361. Selanjutnya yaitu ada peluang pasar. Melihat dari banyaknya produk yang kami buat serta kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama dengan kreativitas dan keunikan masing-masing, hal itu tidak membuat semangat kami menurun dalam berkreasi dan berinovasi. Produk yang kami buat dengan inovasi yang berbeda dari produk-produk yang sudah ada, yaitu dengan inovasi rasa yang lebih enak dari rasa yang biasa, sampai rasa yang begitu unik kombinasi dengan buah naga, harga yang ekonomis,
Dan yang paling penting, produk yang kami buat dijamin higienis tanpa memakai bahan pengawet atau bahan-bahan yang mengandung kadar kimia yang tinggi. Dengan ini, kami yakin produk yang kami miliki mampu bersaing dan laku di pasaran. Selain itu, kami memiliki banyak relasi yang dapat dijadikan pelanggan tetap. Yang selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran yang diharapkan. Yang pertama itu ada promosi melalui internet, Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Yang kedua yaitu ada word of mouth. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana, serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita. Sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita. Dan apabila usaha kita sudah diketahui dan disukai banyak orang, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli kue cucur di tempat kita. Selanjutnya yaitu ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang pertama yaitu persiapan bahan baku, peralatan, dan tempat pemasaran. Pertama, kami mempersiapkan bahan baku terlebih dahulu. Yang bahan utama dari produk kami yaitu buah naga. Buah naga yang kami gunakan tentu buah yang sangat berkualitas. Selain mempersiapkan bahan-bahan, kami juga mempersiapkan peralatan untuk mendukung dalam pembuatan cucur buah naga, yang terdiri dari teko besar, pisau, sendok buah, baskom, dan masih banyak lagi. Untuk memasarkan produk, sebelumnya memasarkannya, kami mempersiapkan dan menemukan tempat terlebih dahulu. Tempat yang paling strategis, ramai, dan mudah diketahui keberadaannya seperti di area sekitaran kampus, dan juga nyewa tempat serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada promosi dan pemasaran produk. Target utama dalam mempromosikan dan pemasaran produk yang kami jual adalah semua kalangan. Untuk mempromosikan produk Cubuga, yang pertama kami mempromosikan kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu, dan sambil berjualan keliling dan mempromosikan produk yang kami buat dan menggunakan promosi di media sosial dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau bisa disebut dengan kekuatan. Yang pertama yaitu ada penyajian kue cucur ini sangatlah sederhana tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya. Yang kedua, harga dari kue cucur ini cukup murah sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat atau konsumen. Yang ketiga yaitu ada kue cucur memiliki bentuk yang sangat menarik. Yang keempat ada menggunakan tepung terigu dan tepung beras memiliki kualitas yang sangat baik. Yang kelima yaitu ada menjaga kehigienisan kue cucur buah naga yang diproduksi tidak menggunakan bahan pengawet buatan. Yang kedua yaitu ada weakness. Yang pertama itu faktor tempat juga sangat mempengaruhi kelancaran usaha ini. Karena apabila tempatnya kurang ramai, maka permintaan akan sedikit. Yang kedua yaitu ada karena proses pembuatan kue cucur buah naga ini sangat mudah sehingga produk akan mudah ditiru oleh produsen lainnya. Yang ketiga, kue cucur buah naga tidak bisa tahan lama untuk beberapa hari. Dan yang terakhir, jika terjadi ketidakstabilan harga bahan baku. Yang selanjutnya yaitu ada opportunities. Adanya kelompok kami membuat usaha merupakan hal paling penting menjalankan usaha ini. Dilihat dari keadaan masyarakat Indonesia yang senang mengkonsumsi makanan ringan, sehingga usaha kecil ini dapat membantu mereka untuk menikmati konsumsi yang sehat, murah, dan berkualitas. Yang terakhir yaitu ada treat. Yang pertama itu pesaing yang ketat dengan produsen kue cucur buah naga yang lain. Yang kedua yaitu ada menarik konsumen yang datang, juga merupakan hal yang sulit jika terjadi pesaing yang ketat. Hal ini mengharuskan kewirausahawan yang mampu menarik konsumen untuk datang kembali.
Yang selanjutnya yaitu ada analisis 4P. Yang pertama itu ada produk. Produk ini merupakan pengembangan dari adonan kue cucur dan dipadukan dengan buah naga. Keunggulan dari produk kami yaitu meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan infeksi, juga ditentukan dari jenis makanan yang Anda konsumsi. Vitamin C dan keratinoid yang ada pada buah naga bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah infeksi dengan cara melindungi sel darah putih dari kerusakan. Dengan perpaduan buah naga tersebut dapat membuat rasa dan variasi kue cucur lebih menarik dan menjadikan daya tarik konsumen untuk membeli produk cucur buah naga tersebut. Yang kedua yaitu ada price atau biaya. Cubuga dijual dengan harga 7.000 per kemasan dengan isi 4 pitch. Penentuan harga Rp7.000 per kemasan dengan pertimbangan bahwa sasaran utama produk kami adalah mahasiswa dan masyarakat kalangan menengah ke bawah, sehingga harga jual yang tidak terlalu tinggi akan membantu memperlancar proses penjualan. Yang ketiga yaitu ada place atau tempat. Tempat produksi ini dilakukan di Perumahan Purit Teluk Jambe, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, dengan kode pos 41361. Dan yang keempat yaitu ada promosi secara langsung. Promosi secara langsung yang dilakukan oleh tim kami adalah dan promosi dari mulut ke mulut, dimulai dari teman-teman mahasiswa, tetangga, dan lain-lain. Serta kami akan menyediakan stand khusus untuk penjualan dan promosi. Saat proses penjualan, kami juga akan memberikan suatu edukasi akan manfaat produk dari yang kami tawarkan, sehingga pelanggan akan lebih tertarik. Terus yang selanjutnya yaitu ada melalui sarana teknologi dan informasi. Semakin berkembangnya teknologi, fasilitas internet semakin mudah didapatkan. Jadi sebuah hal yang lumrah jika memanfaatkan internet sebagai media promosi dapat dilakukan melalui jejaring sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu ada anggaran biaya. Anggaran biaya tetapnya yaitu totalnya 5.626.500 dan total penyusutannya yaitu Rp210.050. Dan yang kedua yaitu biaya variabel. Yang pertama itu total bahan bakunya 217.500 dan total biaya pengemasannya yaitu Rp1.412.000. Dan yang ketiga biaya lainnya totalnya yaitu Rp259.000. Jadi dengan biaya variabelnya total pengeluarannya yaitu Rp7.523.500 dengan sisa modalnya yaitu Rp2.476.500 dan jumlah produksi per bulannya yaitu 350 bungkus dan laba bersih per bulannya yaitu Rp2.100.000 sehingga BEP diperkirakan tercapai di bulan ke-6 dengan jumlah Rp12.600.000. Nah, di sini ada model kanvas bisnis Cubuga, di mana key partnersnya sudah bekerja sama dengan GrabFood, pasar dan toko kue, serta mengandalkan endorsement. Lalu yang kedua yaitu ada key activity. Yang pertama itu ada produksi, packing, promotion, penjualan, dan manajemen keuangan. Lalu yang ketiga ada key resource. Yang pertama itu modal, SDM, barang dagangan, dan kemasan. Lalu yang keempat yaitu ada value proposition. Yang pertama itu makanan tradisional yang telah diinovasikan. Yang kedua, bahan-bahan yang berkualitas, tidak menggunakan bahan pengawet, ekonomis, praktis, dan harga terjangkau. Lalu yang kelima ada customer relationship. Yang pertama itu ada tradisional atau face to face. Yang kedua melalui media sosial. Dan yang keenam
ada channel. Yang pertama itu sosial media. Pemesanan online-nya bisa melalui WhatsApp, Instagram, atau GrabFood. Lalu customer segmennya yang pertama itu anak-anak, remaja, dewasa, hingga masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat menengah ke atas. Lalu selanjutnya yaitu ada cost struktur, yang dimana yang pertama itu ada biaya bahan-bahan, biaya pengemasan, biaya transportasi, dan biaya promosi. Lalu yang terakhir yaitu ada revenue stream, yaitu profit. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kata-kata yang tidak dimengerti atau banyak yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.